Apakah zombie benar-benar ada? Jika pertanyaannya ada atau tidak, itu semacam sebuah keyakinan gitu, karena ini belum sampai kepada waktunya. Jadi kalau membahas hal-hal semacam ini, kita butuh yang namanya tempat untuk berpikir secara mendalam gitu. Kalau saya lebih cenderung di kamar saya itu saya berpikir secara mendalam dan mengamati. Apakah pengamatan itu dipastikan 100% benar? Jadi pengamatan ini bersifat possibility. Jadi dia bersifat kemungkinan. Kemungkinan seperti apa gitu kan? Ya kemungkinan yang bisa terjadi dengan data-data yang kuat, atau sebaliknya gitu, ini nggak mungkin terjadi atau bisa dibantah juga dengan data-data yang sangat kuat gitu. Jadi saya akan mulai dulu bahwa imajinasi seseorang itu sebenarnya adalah yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya itu. Jadi Plato pernah bilang bahwa kenyataan itu sebenarnya ada dalam imajinasi kita. Yang kita lihat sekarang itu hanya hanyalah refleksi atau cerminan. Jadi kalau contohnya begini, kalau Anda berdiri di depan cermin, Anda akan melihat bayangan Anda gitu kan. Anda akan melihat refleksi atau cerminan Anda gitu. Apakah yang di cermin itu sejatinya ada? Tidak. Yang sejati itu Anda. Anda yang merefleksikan, Anda yang memantulkan diri Anda di cermin. Jadi yang di cermin itu nggak ada sejatinya, itu kosong. Jadi sama seperti halnya imajinasi. Jadi yang sejati itu yang ada di kepala kita, yang ada di imajinasi kita. Apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat dan kita sentuh, itu hanya bayangan dari apa yang ada di akal kita. Jadi paham ya? Makanya pencipta film zombie ini sebenarnya itu sudah terjadi di dalam pikiran dia, dan hanya tinggal menunggu waktu agar itu dapat diwujudkan. Bukan diwujudkan, terwujud maksud saya. Jadi ini bukan sebuah hal yang dibuat-buat. It's naturally. Ini secara alami gitu. Makanya di video sebelumnya saya bilang bahwa setiap manusia itu mempunyai bekal untuk menerawang masa depan. Nah, cuman kan ada beberapa orang yang memang mengasah ini, mendalami ini gitu kan. Ya ada yang bertapa, bermeditasi gitu kan, menjauh dari kerumunan. Ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang zombie ini, kita bicara tentang sesuatu yang ya saya sendiri sebenarnya justru saya bersemangat gitu. Karena kalau di film ya artinya gini, orang pada normalnya, pada rasionalnya akan bilang bahwa itu kan film. Oke, itu film gitu. Tapi film ini atas dasar apa gitu? Nggak mungkin film ini kan tiba-tiba
tiba-tiba ada gitu kan. Jadi film ini dibuat oleh siapa? Sutradara ini didanai atau dilakukan oleh produser gitu ya. Produsernya ada gitu. Kemudian produser ini kan pasti dia mencari sesuatu hal yang menarik gitu kan, agar bisa diangkat ke layar kaca gitu kan. Nah, karya sastra ini kan diangkat dari pemikiran seseorang gitu, imajinasi seseorang. Yang balik lagi ke poin yang tadi yang saya bilang, bahwa imajinasi itu sebenarnya adalah sebuah kenyataan yang kita hanya tinggal menunggu waktunya. Ya. Jadi the zombie is real. Ya, zombie is real. Mau kita berdialek atau membantah secara akal gitu, saya rasa itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Tapi saya nggak membahas tentang itu sekarang. Kita akan membahas zombie itu apa, kan gitu. Banyak yang bilang bahwa zombie itu adalah metafor. Metafor artinya itu hanya perumpamaan gitu, orang-orang yang ya katakanlah beberapa pendapat yang paling populer gitu kan, orang-orang yang sudah nggak bisa lagi membedakan mana baik mana buruk gitu kan, sederhananya seperti itu gitu, nggak punya norma etika atau ya semacamnya itulah. Itu sebuah apa ya, sebuah metafor yang paling banyak dikatakan. Tapi jika kita terus bermetafor gitu ya, kita terus mencoba mencocok logikan hidup ini dengan pengandaian, kita tidak akan ada di dalam sebuah jalan yang akan kita perjuangkan itu ya. Makanya di zaman era apa namanya, yang serba modern, serba teknologi sekarang, kita kan sudah dituntut untuk berpikir ke depan, berpikir a future, berpikir tentang masa depan, tidak lagi mengait-ngaitkan gitu ya. Jadi yang saya bilang ya, zombie is zombie gitu. Zombie ya zombie. Masalah orang yang tidak bisa membedakan baik mana buruk ya itu lain hal gitu. Jadi harus ada concern di sana gitu kan. Jadi kalau kita lihat zombie itu adalah manusia, ya itu adalah mutasi itu. Ya artinya bahwa kalau kita lihat beberapa video game gitu ya, seperti Resident Evil, dulu saya dari SD itu sudah sangat populer dulu tuh permainan Resident Evil tuh. Dulu saya punya teman itu ya katakanlah mereka orang-orang yang cerdas, imajinatif gitu ya. Mereka tuh mainnya itu Resident Evil. Ya itu yang mereka bahas gitu kan, sampai kalau di sekolah itu dulu sampai bergaya-gaya seperti zombie gitu kan, membuat gambar-gambar zombie gitu. Itu kan menyenangkan gitu kan. Namun apakah berhenti sampai di permainan gitu? Apakah zombie ini hanya sebatas film atau permainan?
atau hanya untuk kesenangan, atau jangan-jangan ini adalah sebuah sinyal gitu. Ini sebuah sinyal petanda bahwa nggak akan lama lagi akan ada yang bermutasi, berubah seperti zombie gitu. Ya, kalau orang yang bisa menerima kenyataan, dia justru akan excited, akan sangat bergairah, bersemangat gitu. Jika hal itu menjadi kenyataan gitu kan. Karena dia berrealitas gitu kan. Dia menganggap bahwa ya jangan serius-serius sekali gitu. Jangan terlalu ditakut-takut, membuat diri menakut-nakuti diri sendiri, jangan gitu. Seharusnya kalau zombie itu memang benar-benar akan ada, bahkan dia akan ada di sekeliling kita gitu kan, maka sebagai manusia yang mempunyai sifat natural, sisi hewaniah kita itu ada gitu kan, untuk berburu gitu kan, untuk seperti memakan daging. Kita punya taring gitu ya, kita punya taring, kita bisa marah gitu kan, kita mempunyai sisi itu di dalam diri kita tuh. Nah, jadi setelah kita selesai membahas yang barusan, kita membahas tentang physically gitu, secara fisik, apakah zombie itu adalah orang yang perawakannya mengerikan gitu ya. Ya kalau di banyak literatur atau karya-karya sastra seperti film atau seni gitu kan, mereka selalu digambarkan sebagai sosok yang mengerikan. Ya, sosok yang katakanlah tidak lazim lagi untuk dikatakan sebagai manusia. Kalau saya berpendapat bahwa zombie itu adalah orang yang memang hampir seperti itu. Alasannya kenapa? Karena mereka sudah tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri tuh. Mereka tidak peduli dengan dengan kesehatannya gitu. Jangan kesehatannya gitu, untuk berpikir apakah yang mereka lakukan benar atau tidak, itu kan sudah nggak bisa gitu kan. Jadi benar-benar mereka itu under control gitu. Mereka yang mereka lakukan itu hanya sifat hewaniah saja gitu kan. Tidak bisa lagi membatasi diri mereka, sehingga yang mereka lakukan hanya menyerang, memakan yang apa saja di depan mereka tuh mereka habisi gitu ya, karena memang naluri mereka hanya menyerang dan memakan gitu, apapun ya. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Memang itu seperti layaknya hewan yang berfisik manusia. Nah, itulah zombie ya. Makanya sampai ada yang hancur-hancur tapi tangannya hancur atau mukanya hancur, tapi mereka nggak peduli gitu kan. Yang penting mereka menyerang ya. Hewan kan seperti itu gitu ya. Mereka hanya memangsa dan memangsa gitu. Nah, kalau sampai ini terjadi gitu, apakah seharusnya kita takut gitu? Sama sekali tidak. Untuk apa kita takuti gitu kan? Justru yang harus kita lakukan mempersiapkan. Apa yang kita persiapkan kan gitu. Ya seperti
bagaimana cara survive, bertahan saat kita tidak lagi memiliki fasilitas gitu. Ya, kalau biasanya saat kehidupan normal ya kita tidur dengan kasur yang empuk gitu kan, di ruangan ber-AC gitu, dengan kelembutan, kehangatan gitu. Namun setibanya nanti kira-kira wabah zombie ini bisa menjadi kenyataan gitu, dan kita nggak ada persiapan pengetahuan gitu ya, artinya ya paling tidak kita tahu mana tumbuhan yang kalau dalam keadaan urgent, dalam keadaan genting itu bisa dimakan, mana yang beracun dan mana yang tidak gitu kan. Mana yang beracun, mana yang tidak, itu kan hal-hal yang sangat sederhana, itu yang sebenarnya harus kita kuasai, bertahan hidup di alam gitu. Ya walaupun zaman sudah secanggih ini gitu ya, namun tetap saja gitu tumbuhan-tumbuhan yang kita makan tetap dari alam gitu ya. Hewan-hewan yang kita makan, mereka juga makan makanan dari alam gitu. Jadi kita dan alam ini connected sebenarnya. Kita terhubung dengan alam. Ya. Jadi manusia yang bilang, yang sudah sangat sombong gitu untuk tidak mau mengenal alam gitu, itu sebuah kesalahan yang fatal itu sebenarnya. Karena kita dan alam itu terkoneksi sebenarnya, sangat terkoneksi gitu kan. Apa yang kita makan gitu, itu saja pertanyaannya gitu kan. Semuanya berasal dari alam gitu. Kita ada di alam, kita tinggal di alam, yang kita makan dari alam gitu ya. Itu seperti itu kurang lebih. Jadi balik lagi, setelah perawakannya tadi selesai, kita lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu apakah zombie berteman? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Karena kan zombie sudah kehilangan sifat akal seperti manusia lah gitu ya, untuk membedakan baik dan buruk gitu. Dia hanya punya sifat instingtif gitu untuk menyerang ya, untuk menyerang dan memakan apa saja gitu yang ada di hadapan mereka. Ya, jadi kalau zombie ini sebenarnya ini akan bervariasi ya. Ya, menariknya di sini, selain mereka ada yang namanya memakan apa saja, ada yang menyerang satu sama lain. Ya, ada yang menyerang satu sama lain. Jadi ada yang menyerang manusia, ada juga yang menyerang di antara mereka gitu, zombie satu sama lain. Karena memang sudah sangat irasional gitu. Ya, yang ada hanya nafsu gitu untuk menyerang. Jadi akan ada banyak variasi gitu. Nah, sebagai manusia, yang harus kita lakukan adalah
memihak kepada siapa? Kita harus berpihak, ya, berpihaklah kepada diri sendiri. Karena di banyak film gitu ya, kita sudah diberikan sinyal bahwa di antara manusia pun akan ada konflik. Ya, jadi di dalam kondisi genting seperti itu, manusia masih bisa gitu untuk melakukan konflik, ya. Jadi berpihaklah kepada diri sendiri gitu. Selalu berpihak kepada diri sendiri. Namun ketika ada sekumpulan orang yang Anda rasa mereka sama seperti Anda, mereka adalah cerminan diri Anda gitu, ya, bergabunglah dengan mereka. Bergabung, ya. Jadi setelah kita tahu kita punya tim gitu ya, kita bukan tim, semacam kelompok, jadi tenaga atau suara kita, kekuatan kita akan jauh lebih besar gitu. Jadi proteksi kita pun akan jauh lebih besar, kan seperti itu logikanya, seperti itu. Nah, jadi zombie ini saya prediksi di tahun ini, saya nggak tahu kenapa ini tahun semacam memberi isyarat. Dari mana saya tahu gitu? Ya itulah intuisi gitu. Ketika Anda bisa menjelaskannya secara masuk akal, itu logika. Logika ini saya garis bawahi, logika ini hanya untuk hitung-hitungan, kalkulasi, ya. Kalkulasi ya, perhitungan, tambah kurang kali bagi gitu kan. Memang kita harus menggunakan akal saat-saat seperti itu ya kan, mengukur akurasi gitu kan, saat ingin membuat bangunan ya kan, hitung-hitungannya harus presisi gitu kan. Namun hidup tidak seperti sebuah angka saja gitu. Hidup ini dinamis, unpredictable. Ya, sekarang Anda senang, besok Anda sedih. Ya, hari ini Anda sedih, besok Anda ketawa. Ya, makanya kita dibekali, ya saya sudah sering bilang, intuisi. Ya. Intuisi itu senjata, salah satu senjata ampuhnya manusia. Ya. Jadi cuman manusia yang punya senjata itu. Senjata untuk menerawang, menembus dimensi gitu kan. Dimensi-dimensi tertentu. Cuman celakanya zaman sekarang ini, semuanya harus serba rasional, semuanya harus serba data sebagai standar gitu kan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan gitu kan, yang mana memang kita harus bersandar pada logika, harus kepada logika. Namun sekali lagi, zombie ini tidak memperdulikan itu, ya. Dia akan membabi buta. Jadi sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang sangat luar biasa ya, makhluk yang rasional, makhluk yang memiliki intuisi tapi juga punya sifat hewani gitu ya, dan juga bisa merasa tidak tega gitu kan.
bisa tertawa, sedih, berbagai macam ada dalam diri kita gitu. Makanya kita harus pandai dalam memainkan ritme itu. Ya, dalam memainkan ritme itu gitu ya. Jangan ada yang dominan. Jangan hanya akal saja, sehingga hidup kita ini menjadi seperti robot ya. Padahal kita ini sejatinya adalah siapa? Khalifah. Kita ini sejatinya sangat cerdas dan luar biasa gitu. Oke. Jadi mau saya ingatkan bahwa apakah zombie itu ada? Jawabannya silahkan jawab sendiri. Yang kedua, kalau Anda tanya saya, apakah ini tahun permulaan? Iya, ini adalah tahun permulaan. Ya, tahun permulaan, dan kita akan lihat nanti. Jadi sekarang